Yosan, siapa wen kemarin yang ditangkap imigrasi wen? Halo, siapa yang kemarin ditangkap imigrasi? Itu Kak Anu sekarang laporan ke Yamate. Itu kan ceritanya bose, suaraku jelas nggak Kak? Jelas, kenapa? Bose punya toko Indo. Dia Terus? dipekerjakan di situ. Terus? Mbak Eka sudah bilang, itu bahaya loh bos. Bosnya bilang, nggak apa-apa, yang penting kamu hati-hati aja. Landelalah, kan apes gak ngerti toh. Ngerti, ketangkap imigrasi, ruang pemeriksaan kecekek. Terus? Terus habis itu kan dimasukin penjara toh, terus baru gue gimana terus baru gue ngasih uang jaminan $100, terus dia jadi tahanan luar. Terus majikannya? Terus majikannya yang meleleh keluar dari rumah majikan, terus nggak tinggal di sana. Terus agentnya juga gagal. Terus aku bilang, lah kenapa kamu nggak ke agent? Itu kan jadi urusan agent. Agentku bilang, aku nggak bisa bantu kamu gitu. Berapa lama dia di Hongkong? 5 tahun. Sekarang sambungan biar ya? Oke, siap. Weni, Ya, siap. happy birthday. Matur nuwun kakak. Selamat ulang tahun, Wen. Terima kasih kakak bersayang. Ulang tahun ya? Weni ulang tahun teman-teman, nice. Orang kedua yang ngasih aku ucapan. Allah gaya bojomu orang pertama paling. Bukan, Koko. Oh, Koko. Iya. Ya wes, selamat ulang tahun ya, Wen ya. Matur suwun kak. Kado terindah ini. Waduh, belgendes. Sangat Violet cewek ini kalau jari demit laros. Terima kasih. Saya tak nyari nomornya. Bentar. Tak kembali. Sangat Violet jari ini teman-teman itu loh. Sangat Violet KP, Wen. Terima kasih, matur suwun. Alhamdulillah. Panjang umur, sehat selalu, amin. Selamat ulang tahun Mbak Weni. Aku juga bisa turun lama, Miss. Oke. Mas sama Miss, oke. Kemarin dia datang di kantor, Miss Yuni lagi gak enak badan. Tak sambung. Sambung no langsung. Kakak. Halo, Mbak. Ini Miss Juni. Kamu cari tempat yang tidak tenun ini ada Miss Juni. Oh iya. Piye Mbak kasusnya sampean? Sampean nggak pernah lihat konten Miss Yuni yang dilarang kerja di toko itu, Ndok? Iya. Iya tahu. Dia posisinya, kamu lagi di luar toh, Ndok, posisinya, Ndok? Oke. Mungkin nanti aja kita ngobrol, Ndok, soalnya nggak dengar suaranya kok. Oh ya udah, nanti aja kamu matiin wes. Oke, thank you. Oke, bye-bye. Bye-bye. Oke, mungkin saya butuh ntar KTP-nya dia, apanya dia, saya laporkan sama KJRI ya. Dan saya sangat berterima kasih sekali. Kemarin sebenarnya saya nggak ada acara ketemuan dengan Konjen, dengan Pak Zul ya. Jadi saya itu sebenarnya nggak ada acara ketemuan sama Pak Konjen. Kemarin tuh kebetulan saya tuh ketemu sama polisi Hongkong ya, bukan polisi Hongkong, polisi Indonesia yang kebetulan bertugas di Hongkong sama Bu Yuli. Jadi sebenarnya saya tuh acaranya kemarin itu nganterin satu kasus, yaitu kasusnya Monica, karena saya ingin tahu apa sih yang terjadi dan bagaimana siapa saja yang melaporkan. Saya berbincang-bincang dengan polisi Indonesia yang ada di Hongkong. Dan akhirnya kita membahas panjang kali lebar, banyak sekali pertemuan yang akan kita rencanakan untuk berikutnya. Jadi buat teman-teman yang kemarin kasusnya kena tipu Monica, semuanya ditolong dikumpul lagi ya. Kemarin kan saya sempat nggak merekod kalian ya. Jadi kemarin termasuk teman-teman yang ditipu dengan uang
3.500 yang buat bayar bank itu juga tolong ya. Tolong juga hubungi saya ya. Jadi tolong hubungi saya, semuanya yang ditipu oleh Monica yang termasuk beli tiket dari Indonesia, semuanya itu tolong hubungi saya. Kenapa? Karena kita mau kumpulin data-data kalian dan kita juga bisa laporkan Hong Kong Indonesia. Jadi buat teman-teman sekarang ini kepolisian yang ada di Indonesia dari Indonesia yang ada di Hong Kong ini sangat bagus sekali. Gerakannya sangat-sangat cepat. Dan saya bersyukur karena sekarang saya sudah memiliki nomornya konjen. Jadi saya memiliki nomornya konjen langsung ya Mbak ya. Jadi kalau saya laporan di bawah tidak ditanggepin, saya langsung bisa cross check di konjen. Walaupun tengah malam ada kejadian apapun, kalian bagaimanapun, kalau saya bisa ngangkat telepon, saya bisa laporkan langsung ke Pak Konjen. Jadi buat teman-teman selama ini kan secara pribadi saya pernah di PHP-in sama Pak Konjen yang dulu ya. Karena waktu itu saya minta nomornya Pak Konjen, saya dikasih nomornya customer service. Padahal waktu itu kalau nggak salah ada yang pingin menjatuhkan diri, terus akhirnya ada yang sakit parah. Waktu itu ada sakit parah. Jadi waktu itu hampir meninggal dunia, telat 10 menit bisa meninggal dunia. Itu saya yang cari nomornya Pak Konjen nggak dapat. Ternyata saya dapat nomornya customer service. Dan hari ini saya merasa bahwa sangat bahagia sekali. Saya mendapatkan akses bisa nelpon Pak Konjen langsung. Jadi kemarin sempat saya minta nomornya Pak Clement ke Pak Teguh nggak berani ngasih karena tanpa izin Pak Clement, otomatis saya tidak dikasih nomornya Pak Clement yang bagian kejaksaan itu untuk menanyakan satu kasus. Tapi secara tidak langsung Tuhan itu adil, waktu saya minta sama Pak Teguh nggak dikasih, karena sebenarnya saya punya, tapi saya hilang nomornya. Tiba-tiba waktu makan di tempatnya Mbak Win itu saya ketemu sama Pak Clement yang bagian kejaksaan. Jadi alhamdulillah banget. Jadi kemarin tuh hari kemarin itu sebelum saya ambruk ya, saya bisa ketemu dengan konsul jenderal langsung. Saya bisa ketemu dari atas polisi, saya juga bisa ketemu sama kejaksaan yang dari Indonesia semuanya. Ini sangat-sangat bersyukur sekali ya. Kata Mbak Peti, Pak Konjen sekarang cukup bagus, ada perubahan respon dan perhatian, kegiatan aktif juga sebanyak sekarang. Waduh, 335 jempol ya itu Mbak, nggak tahu ini. Saya sangat senang sekali ya waktu berbicara dengan Pak Konjen. Bahkan Pak Konjen bersedia podcast sama saya, cuman karena aturan birokrasi yang panjang kali lebar itu membuat Pak Konjen masih belum bisa podcast sama saya ya. Kita lihat aja perubahan Pak Konjen, apakah Pak Konjen berani cross the button line-nya KJRI yang zaman dahulu kala, atau Pak Konjen masih mempertahankan yang tradisi zaman dahulu kala tentang KJRI, bahwa KJRI itu ada batasan-batasannya. Saya lihat dari perubahan Pak Konjen yang baru ini banyak sekali ya. Dari teman-teman yang memusuhi KJRI, mengkritik secara arogan, brutal, menyukai KJRI hari-hari ini merangkul semua penggiat. Jadi saya merasa bahwa KJRI hari ini itu punya punya aura yang sangat berbeda, merangkul. Jadi auranya bukan memberikan pengarahan saja di arah notok, tapi mereka tidak mau mendengarkan isi hati kita. Tapi yang saya lihat nih dari beberapa medianya KJRI itu memberikan inspirasi. Jadi mendengarkan. Biasanya kan pejabat-pejabat dahulu kala itu di zaman purba itu memberikan pengarahan, sambutan sampai bosen sambutannya podo. Bener nggak sih? Jadi saya tuh merasa banyak sekali perubahan ya yang saya lihat. Pak Konjen Edison pas bicara semarak budaya tahun lalu bagus orangnya. Waduh, saya pernah ketemu Pak Konjen, Pak Yul, ya bukan Pak Zul ya, waduh saya itu, Pak Yul Edilson, Miss pas acara semarak budaya tahun lalu, bagus orangnya Miss, auranya positif betul. Jadi Konjen yang sekarang auranya positif dan merangkul ya, dan selalu tersenyum ya. Selalu tersenyum, karena Bapak yang dulu ya karena saya nggak kenal ya, karena saya pernah minta mau podcast saya ditolak ya. Saya pernah dulu minta
mau ketemu sama Pak Konjen saya ditolak. Saya pernah meminta bertemu dengan Pak Konjen, saya harus buat surat dan saya ditolak. Dan kemarin itu saya nggak ada acara ketemu sama Pak Yul ya, nggak ada. Saya tuh nggak ada acara ketemu dengan Bapak langsung, itu nggak ada. Tapi saya kaget. Saya cuma berbicara dengan polisi Indonesia yang ada di Hong Kong, dan saya sempat cerita juga, dan ternyata Pak Yul pernah lihat saya di Kick Andy, yang saya menyatakan bahwa saya tuh sampai sekarang itu belum pernah datang ke KJRI. Jadi kaget ya, sempat drodos mili. Memang saya tahu diri Mbak ya, sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Untuk mencapai ke atas itu sesuatu yang mustahil. Oh iya Mbak Peti, saya minta foto dilayani dengan baik. Waduh, sangat penasaran Miss Wes, penasaran sama Bapak Konjen yang sekarang. Katanya Konjen sekarang lebih ketat Miss. Bagus loh, kalau lebih ketat kan bagus. Bagus, kalau Konjen yang sekarang lebih ketat berarti pengawasan ke kalian lebih. Tak kasih tahu, agent saiki sambat. Agent saya saiki ki akeh sing di teteng. Sebelum saya diundang sama Pak Zul, saya sudah mendengarkan gosip-gosip di luar itu banyak agent yang di deng-deng. Lessonnya di deng-deng. Agent sekarang yang nggak baik laporkan langsung di deng-deng. Ya. Jadi bagus sekali ya, Bu Esi atau siapa ya yang bagian kekontrakan, bagian kontrak itu langsung diteng-teng. Agent yang jualan visa udah di terus agent yang rentenir di oke, sing agent sing nganu Mbak. Sekarang belusukan Miss bersama Pak Konjen sama Bu Yuli. Lah ya. Ini satu tim, pejabat harusnya gitu kerja perlindung kami para TKW. Yo ben kapok Miss sing nggak amanah, betul. Makanya saya itu sebelum ketemu sama Pak Konjen kemarin itu sebenarnya saya sudah mendapatkan info bahwa banyak agent yang ya. Saya tuh dulu pernah menemui agent yang sangat besar sekali, agent yang sangat arogan sekali, dan mereka selalu mengatakan bahwa saya itu agent sudah lama. Saya tuh sudah tahu peraturan, saya sudah ngerti gini. Nah, anak buah waktu masuk di boarding house ditarik Mbak, kon bayar. Langsung disikat karo KJRI. Lesson sini di Jadi untuk para agent ini, konsul yang baru ini kurang bagus menurut mereka karena terlalu ketat. Saiki ngejeng pembantu, kalau wong sing ngejeng kuwi wis tuwek, harus ada garantornya. Kenapa? Karena wedine lek mbae mati gak enek sing tanggung jawab. Penak toh? Zaman-zaman biyen majikane mati, mbae mati, gak ono anak, gak ono ponakan, kita gak dibayar, Mbak. Nuntut di sapa coba? Gak bisa nuntut. Nah, Konjen yang baru ini enggak. Kalau mbae mek siji harus ada garantor ya. Nek enggak dikeluarno kontrak kerja ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, kalau di rumah banyak orang, tapi yang ngejeng orang tuanya di atas umur 70, yo harus ada garantor ya. Wah, sangat lagi. Ini terbaru ini, updatean terbaru ini. Jadi sekarang itu makin ketat saja KJRI ini. Jadi saya ngerasa bahwa ini bagus. Pengetatan itu bagus buat para pekerja migran. Pastinya agent akan dirugikan. Karena agent tidak bisa semena-mena. Jadi ya saya ingin bilang Konjen yang sekarang terlalu berani ya untuk membela kita semua. Ya pesen aja Pak, takutnya Bapak di sini kurang lama terus dipindah Pak. Ada yang komplain ke atasan. Bener nggak teman-teman? Saya cuma ngingatin aja pada Pak Yul ya. Kalau Bapak terlalu berani membela kita nih Pak, takutnya Bapak dipindah, dialihkan Pak. Karena zaman dahulu kala itu ada salah satu pejabat, salah satu staf KJRI yang deket banget sama mbak-mbak. Dia dipindahkan, mendapat komplainan ke atasan, dipindahkan. Ini saya harap kalau pejabat yang bagus kayak gini, ojo dieret-eret kemana-mana gitu loh. Taruh di Hong Kong, wes. Hong Kong ini kan orangnya pinter-pinter dan kritis-kritis. Ya pastinya ini akan menjadi
problematika bagi KJRI sendiri. Kan yo isin lah atasane bekerja ngisore turu. Bener gak sih? Iya, soalnya nenekku udah umur 90, betul harus ada garantornya, Mbak. Di atas umur 70 harus ada garantornya. Ini KJRI ya. Kenapa? Karena banyak dari kalian yang tidak digaji. Kalau majikannya sudah meninggal dunia. Giliran bayar eret-eretan. Anaknya bukan tanggung jawabku. Ya. Miss coba minum Fanta putih dicampur garam, insya Allah batuknya akan reda, Miss. Nah, iya Mbak, aku ngombe minyak kayu putih. Jadi buat teman-teman, dengan adanya konsul jenderal yang baru ini, banyak keluhan di agen-agen ya. Banyak yang tidak mendukung agen-agen. Tapi saya secara pribadi, karena saya tidak ada hubungannya dengan agen ya, menurut saya bagus. Saya ngelihat ada beberapa agen yang disuspend. Saya cuma senyum-senyum aja. Wah, akhirnya agen ini kira. Agen yang membawahi rentenir. Jadi dia agen tapi nahan paspor, ngutangi duit. Nah, ini saya disuspend misalnya agen ini. Terus agen sing dodolan visa. Maksudnya dodolan visa iki piye, Miss? Kayak mau nikah kemarin. Jadi visa didol 40, 50, gak usah kerja di tempat lain. Akhirnya tertangkap juga. Tertangkap basah, wah nantang. Lho KJRI mau tantang yo entek ludes kowe lisensimu. Karena dipikirnya punya dekengan pusat. Nah, sing konjen baru iki karena tidak punya kepentingan ya, menurut pendapat saya adalah konjen baru ini tidak ada kepentingan pribadi tentang banyak hal. Saat ada komplainan beserta bukti bergerak satset les budal bablasang ini disuspend. Ya, saya mengingatkan nih agen-agen, sebaiknya anak buahnya kalian itu jangan sampai ada yang tahu nomor saya itu aja, wis cepat sampai kaget aku. Kalau bisa jangan sampai tahu nomor saya, karena kalau sampai kalian nganiaya anakmu, ya saya langsung laporan. Itu menurut pendapat saya. Tapi sekali lagi ya, karena kan kalian itu berdiri lebih lama, mudah-mudahan jangan dipindahkan Pak Zul. Itu doa saya. Karena ini gebrakan terbaru di tahun pertama, beliau sudah memberikan gebrakan yang sungguh istimewa. Dan Pak Zul mengatakan bahwa beberapa penggiat kemanusiaan yang mengkritik habis-habisan KJRI dengan kata yang kurang baik ataupun yang dengan kata baik, itu diterima. Itu direvisi beberapa. Dan beliau juga menyampaikan, oke,